Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Fitri Alfiani yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Arif Nuruddin MT, dan yang mewakili, yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Pak Ususni Mahmud, yang kebetulan pada kesempatan hari ini tidak bisa membersamai kita bersama karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri, narasumber yang expert dalam bidang keilmuan yang sedang kita bahas hari ini, terutama berkaitan dengan diabetes mellitus. Ada Ibu Betty Hairani. Terima kasih sudah hadir dan memberikan materi walaupun dalam kondisi tatap maya, ya, tidak menjadi mengurangi esensi dari pertemuan hari ini. Kemudian ada Pak Ides, ya, terima kasih juga sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Serta yang saya hormati Ibu Moderator, Bu Fitri Alfiani, di sela-sela kesibukan beliau masih bisa membersamai kita bersama untuk melaksanakan proses seminar, di mana ini juga merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa kami di Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang saya banggakan rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan penuh kesungguhan dan sebaik-baiknya, sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Pak Presiden Mahasiswa dan jajaran yang saya banggakan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari proses pendidikan yang tidak hanya bermanfaat bagi teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa, juga bagi seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Amin. Serta teman-teman panitia yang juga saya banggakan atas kerjasama teman-teman dan susah payahnya menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa selesai dan lancar juga sampai di akhir acara nanti. Dan juga tidak lupa teman-teman peserta webinar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan dari pertemuan ini teman-teman bisa mengambil banyak manfaat, ya, ilmu yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Ini tidak hanya berkaitan dengan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan atau dari program studi ilmu keperawatan saja, tapi juga merupakan bekal yang baik untuk seluruh mahasiswa yang akan berkehidupan nyata di masyarakat, karena penyakit ini tidak mengenal dari mana teman-teman berasal menempuh pendidikan, mau dari Fakultas Ilmu Pendidikan, mau Fakultas Ilmu Kesehatan, dan lain sebagainya. Semua penyakit tentu beresiko menyerang seluruh manusia yang hidup di dunia ini, termasuk juga kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini teman-teman bisa menjadi lebih mengetahui, kemudian setelah mengetahui bisa menjadi lebih peduli, sehingga nanti ada perubahan perilaku bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh perkuliahan. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa ternyata diabetes mellitus itu sekarang tidak hanya
eh, menjangkiti pada orang-orang dengan usia lanjut, tetapi juga menjangkit pada masyarakat yang berusia produktif dan remaja gitu. Dan juga tadi disampaikan bahwa generasi yang lahir dari 97 itu merupakan generasi yang punya kelebihan, salah satunya adalah kelebihan melek dari sisi teknologi ya. Sehingga ada beberapa manfaat yang bisa diambil, salah satunya adalah bagaimana kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi, kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi lebih mudah diakses oleh teman-teman di generasi Z ini, sehingga itu juga merupakan suatu keunggulan di mana kita tidak perlu repot mencari media-media cetak atau audio visual yang uh, yang terjadwal, sehingga informasi itu bisa kita akses kapan saja di mana saja. Namun juga selain daripada ada keuntungan, tentu ada tantangan yang hadir ketika kita menjadi manusia yang melek teknologi. Salah satunya adalah akses penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga akses dari sisi konsumtif. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita hari ini dimudahkan untuk memesan makanan, kemudian mengakses layanan yang mungkin pada zaman dahulu tidak begitu mudah kita akses ya. Misalnya makanan-makanan di kampung kalau zaman dulu di saya hanya terbatas cemilan-cemilan itu ya seperti misalnya rebusan singkong, terus buah-buahan dan lain-lain. Tetapi sekarang kita bisa mengakses banyak hal dari mulai makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, seperti yang tadi disinggung oleh Ibu narasumber, menjadikan kita menjadi manusia yang kurang begitu banyak melakukan gerakan aktivitas fisik gitu ya. Dari mulai kita belajar sekarang bisa sambil rebahan gitu ya, bisa tatap maya, kemudian kita melihat dari layar handphone, kemudian untuk makan kita juga bisa cukup klik-klik di handphone dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tantangan di mana kita melakukan gerakan sehari-hari itu mungkin tidak banyak ya, tidak banyak melakukan gerakan, sehingga itu nanti akan beresiko terkait dengan beberapa penyakit yang mungkin muncul. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus yang tadi disampaikan oleh narasumber, bahwa resiko terdampak oleh penyakit diabetes mellitus pada generasi Z itu adalah karena memang pola hidup yang minim aktivitas fisik. Itu menjadikan sebuah tantangan bagi kita semua, bahwa kemudahan berkomunikasi, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi juga harus kita imbangi dengan gerakan fisik untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Kenapa demikian? Karena kita akan bahas sedikit terkait dengan diabetes mellitus, mungkin menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Ibu Yeti Hairani. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan ada beberapa data yang terkait dengan diabetes mellitus di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini ada penelitian terkait dengan berapa jumlah pasti diabetes mellitus pada usia muda. Sebetulnya sampai saat ini yang terdeteksi itu belum menunjukkan angka yang pasti, karena beberapa pasien mungkin belum mengakses layanan kesehatan yang maksimal, sehingga kemudian belum juga terdata di database yang memang dibutuhkan. Ini ada data di sekitar tahun 2021 bahwa diperkirakan ada sekitar 40.600 kasus baru diabetes tipe 2 ya. Kenapa tadi disampaikan bahwa ada perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2? Karena untuk tipe 1 ini adalah kejadian diabetes yang
disebabkan oleh eh, gangguan di pankreasnya ya. Gangguan di pankreasnya itu berkaitan dengan apakah dia sudah mengalami kerusakan di sel betanya atau kemudian memang ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan pankreasnya menjadi eh, defisit untuk produksi insulinnya. Nah, diabetes tipe 2 ini berkaitan dengan jumlah konsumsi atau jumlah glukosa di dalam darah yang kemudian tidak bisa terkompensasi oleh insulin yang diproduksi di pankreas. Sekitar 41.600 kasus baru itu terjadi di tahun 2021 dan terdiagnosis pada anak-anak dan remaja. Ini jumlah yang cukup besar ya, bahwa dulu yang kita kenal diabetes itu adalah diabetes yang menjangkiti oleh kepada pasien-pasien dengan usia lanjut. Jadi ternyata memang sudah banyak terjadi uh, di pasien-pasien dengan uh, usia yang relatif muda gitu ya. Nah, itu tadi salah satu faktor penyebabnya adalah berkaitan dengan materi pembahasan yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa generasi kita cenderung lebih sedikit melakukan aktivitas fisik gitu ya. Untuk melakukan kegiatan ke kampus misalnya kita sudah pakai kendaraan, tidak melakukan aktivitas fisik. Di kampus kita banyaknya duduk nongkrong gitu ya, jarang melakukan aktivitas yang menguras energi. Setelah itu pulang ke kosan, tiduran gitu ya, lapar tinggal melakukan transaksi melalui online, terus kemudian diantarkan ke kosan. Sebisa sampai begitu, setelah makan tidak melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas lainnya, tidur, dan itu berlanjut setiap hari. Nah, teman-teman silahkan setelah ini kita bahas, setelah kita eh, setelah kita diskusikan, ini sorry, oke. Nah, oke ya, untuk yang ini, yang PowerPoint-nya nanti saya silahkan untuk dipindahkan kalau saya ini kan ya. Jadi teman-teman nanti setelah kita pembahasan tentang diabetes mellitus di webinar ini, mudah-mudahan bisa merubah pola hidup yang sekarang mungkin diterapkan ya bagi teman-teman yang melakukan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Cirebon atau di perguruan tinggi manapun yang pada saat ini hadir, bisa melakukan perubahan aktivitas ya, khususnya untuk aktivitas fisik, karena ternyata melakukan pola rebahan itu tidak baik untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah beresiko untuk terjadi diabetes tipe 2, di mana glukosa kita terlalu banyak dikonsumsi dan juga kemudian tidak terkompensasi oleh insulin gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang definisi diabetes itu apa. Diabetes itu adalah salah satu kelainan pada sistem endokrin di mana tubuh tidak mampu mengolah glukosa akibat jumlah insulin berkurang ya, mengalami defisit atau tidak berfungsi sempurna. Nah, baik, bisa dilanjut PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana hiperglukosa atau adanya peningkatan kadar glukosa di dalam darah itu bagaimana bisa terjadi? Karena kita manusia itu membutuhkan makanan untuk sumber energi yang akan kita lakukan aktivitas gitu ya. Jadi manusia itu tentu membutuhkan makanan itu untuk aktivitas energi, aktivitas sehari-hari kita gitu ya. Karena aktivitas sehari-hari kita itu menggunakan energi. Nah, bagaimana bentuk energi itu? Belum belum ya, belum pindah. Oke, bagaimana bentuk energi itu? Bentuk energi itu hasil metabolisme nanti bisa kita ukur dan bisa kita lihat. Salah satunya adalah mengukur jumlah ATP ya, adenosine trifosfat, di mana hasil metabolisme itu nanti akan berbentuk itu, dan kita bisa menggunakannya untuk proses aktivitas sehari-hari. Nah, makanan yang kita makan tentu akan diserap oleh usus dan didistribusikan melalui sistem peredaran darah. Dari sistem peredaran darah itu nanti akan didistribusikan ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, dalam proses itu ada banyak hal yang berkaitan
untuk dari proses makanan sampai ke proses energi tadi ya, dari proses metabolisme itu. Makanan itu yang pertama akan masuk ke mulut, kemudian kita akan mengunyahnya, menghancurkannya, sehingga nanti di usus itu penyerapannya lebih mudah, gitu ya. Dari proses mastikasi menghancurkan itu nanti akan masuk ke lambung, di lambung nanti akan dihancurkan dengan proses kimiawi, yaitu dengan bantuan asam lambung. Nanti setelah benar-benar hancur akan masuk ke usus. Nah, di usus ini terjadi absorpsi atau penyerapan atau apa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme di sel. Nah, proses penyerapan di usus itu kemudian akan memindahkannya ke vaskuler. Memindahkan ke vaskuler itu vaskuler darah atau peredaran darah. Nanti si zat yang sudah diserap bentuknya akan berubah dari yang semula kita makan nasi atau makan ubi atau makan lain, kemudian akan dirubah ke bentuk-bentuk yang paling sederhana. Salah satunya adalah dibentuk menjadi glukosa. Nah, di darah itu kemudian si glukosa ini akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan maksud dia akan mensuplai sel-sel yang membutuhkan untuk proses metabolisme. Nah, proses supply ini tentu akan berkaitan dengan insulin. Insulin itu fungsinya adalah untuk membuka jalan masuk dari glukosa ke sel gitu, karena si glukosa ini tidak langsung bisa melakukan perpindahan dari sel dari vaskuler ke sel ya, jadi harus ada bantuan dari insulin. Insulin ini fungsinya adalah untuk melebarkan permeabilitas kapiler darah. Jadi ketika insulin ini berfungsi, maka glukosa akan bisa berpindah ke sel. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau saya analogikan, si insulin ini fungsinya adalah membukakan kunci untuk bisa masuk ke sel. Karena kalau tidak ada insulinnya, maka glukosa akan terjebak di dalam aliran darah, sehingga ketika dilakukan cek, kadar glukosa di dalam darahnya akan menjadi tinggi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bagaimana orang yang mengalami diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi ya, hiperglikemi, dan kemudian dinyatakan diabetes mellitus, dia memiliki ciri-ciri yang sebetulnya kalau orang awam itu berbanding terbalik ya. Salah satu tanda dan gejala diabetes itu adalah sering haus dan sering lapar gitu ya. Padahal justru sebetulnya harusnya ketika dia sering minum atau sering makan menyebabkan si selnya itu tidak kelaparan. Tetapi pada diabetes mellitus justru sebaliknya. Orang mengalami kelaparan di sel, tetapi sebetulnya dia sering makan dan sering minum. Nah, ini adalah jawabannya bahwa glukosanya tidak sampai ke sel, tetapi dia baru sampai ke vaskuler darah, ke aliran darah. Karena dia tidak bisa masuk ke sel disebabkan oleh kekurangan insulin gitu ya. Insulin ini fungsinya untuk membukakan uh, si si permeabilitas vaskuler, sehingga si glukosa ini yang ada di dalam aliran darah bisa masuk ke sel. Oke, boleh dilanjut ya slide-nya. Nah, ini ya. Jadi secara gambaran di sini bisa dilihat bahwa ada gambaran seseorang makan, kemudian masuk ke sistem pencernaan, di pencernaan itu nanti masuk ke vaskuler darah atau ke aliran darah. Nah, ketika aliran darah ini mengandung glukosa dan tidak terdapat insulin atau terdapat insulin tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka akibatnya si glukosa ini tidak bisa masuk ke sel, selnya tidak bisa melakukan metabolisme dengan maksimal, akhirnya energi yang dihasilkan dari proses itu juga berkurang dan kemudian terjadi keletihan ya atau kelemahan pada proses aktivitas manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi orang diabetes mellitus salah satu tanda dengan gejalanya adalah keletihan. Padahal sebetulnya dia sering minum, sering makan gitu ya. Nah,
latihan. Oke, bisa dilanjut. Nah, tadi ada bahasan ya di Bu Betty bahwa diabetes itu ada tipe satu, tipe 2, diabetes kehamilan dan ada diabetes lain ya. Nah, ini jadi teman-teman yang eh, beranggapan ya bahwa diabetes itu ada tipe basah dan kering. Tadi disampaikan Bu Betty bahwa tidak ada tipe basah dan kering. Yang ada adalah tipe diabetes karena kerusakan pankreasnya. Karena si insulin ini diproduksi di sel beta pankreas gitu ya. Nah, ada karena kerusakan pankreasnya, ada karena memang tadi kelebihan glukosa dikonsumsi sehingga insulinnya tidak bisa mengkompensasi kebutuhan yang harus dilakukan dan ada juga dalam kehamilan. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ya tadi saya sampaikan ini gambarannya. Pada penderita DMT kedua, ini insulinnya itu resisten gitu ya terhadap insulin. Jadi glukosanya terlalu banyak sehingga kemudian mengalami resisten di mana dia tidak bisa masuk ke sel. Nah, kalau orang normal itu dia bisa masuk ke sel si glukosanya untuk dimanfaatkan dan metabolisme untuk dijadikan energi. Nah, tetapi pada penderita DM itu dia mengalami resistensi. Jadi karena terlalu banyak glukosa, maka akhirnya si insulin itu menjadi resisten gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan maksimal di mana seharusnya si insulin itu dia membukakan permeabilitas ya kelenturan pada kepada vaskulernya itu sehingga si glukosanya harusnya berpindah ke sel kemudian melakukan proses metabolisme. Oke, bisa dilanjut. Nah, bagaimana diabetes mellitus itu bisa terjadi? Ini yang pertama tadi ada faktor-faktor resiko. Faktor resiko ini sebetulnya ada beberapa faktor yang sebetulnya bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah, gitu ya. Atau ada yang bisa dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Tadi contohnya seperti yang sudah didiskusikan, salah satunya adalah adanya riwayat diabetes dalam keluarga, gitu ya. Karena manusia adalah merupakan varian baru dari sebelumnya, gitu ya, di mana gen antara ibu dan ayah kemudian bersatu dan jadilah keturunan yang baru yaitu anak. Nah, ketika ada gen di sana yang menyebabkan kerusakan pankreas misalnya, tentu ini juga akan menurun ke anak-anaknya gitu ya. Resikonya menjadi lebih besar ketika ada gen keturunan dari orang tua yang memiliki riwayat diabetes mellitus gitu ya. Nah, walaupun kemudian tadi riwayat ini juga perlu ditelusuri berdasarkan dengan tadi narasumber yang pertama bahwa untuk yang DM-nya tipe 2 yang berkaitan dengan pola hidup, tentu resikonya lebih kecil, walaupun resiko itu juga tetap ada dikarenakan karena pola hidup orang tua atau kebiasaan orang tua itu juga biasanya menjadi gambaran terkait dengan pola hidup yang dilakukan oleh si anak, di mana anak biasanya akan mengikuti habit si orang tua, apalagi dalam kondisi lingkungan yang hidup tinggal serumah misalnya ya. Ketika orang tuanya banyak mengkonsumsi gula, tentu anak-anaknya juga banyak mengkonsumsi gula. Yang selanjutnya ada resiko umur di atas 45 tahun. Nah, ini resiko yang biasanya terjadi di masa-masa satu atau dua dekade yang lalu karena ada proses degenerasi, ya, ada proses penurunan fungsi-fungsi sel. Salah satunya adalah fungsi sel di pankreas, itu dimana ketika orang sudah lanjut usia, itu banyak sel yang sudah mengalami penurunan fungsi. Sel-sel mata misalnya mengalami penurunan fungsi, di mana ketajaman penglihatan menurun dikatakan karena fungsi selnya berkurang. Kemudian sel-sel otak menurun, di sel sistem integumen misalnya dia menurun. Ada eh, apa
elastisitas kulit yang menurun dan lain sebagainya gitu, sehingga salah satunya juga adalah penurunan kemampuan sel di pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, namun demikian ini ya sekarang trennya sudah mulai berubah ternyata karena pola konsumsi makanan kita, DM itu juga sekarang sudah mulai menjangkiti teman-teman di usia muda ya, di generasi Z. Kemudian riwayat pernah DM pada saat sedang hamil ini juga memberikan faktor risiko eh, ketika nanti ternyata DM-nya bisa berlanjut diakibatkan karena misalnya tadi adanya resistensi pada insulin. Makanya tadi sempat didiskusikan juga apakah kalau DM gestasional itu bisa berlanjut ke DM yang permanen atau tidak, tergantung tadi ya faktor-faktor yang nanti akan dianalisa oleh dokter, apakah memang si pasien dengan DM gestasional ini memang mengalami kelainan-kelainan pada faktor-faktor lain, apakah karena pankreasnya yang rusak atau memang karena pola hidup dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya ada faktor yang bisa dikendalikan. Nah, faktor yang bisa dikendalikan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan obesitas, misalnya kegemukan. Ya. Nah, ini faktor yang sebetulnya masih bisa dikendalikan, di mana si pasien ini nanti akan melakukan terapi atau perubahan pola perilaku di mana dia bisa menurunkan berat badan yang berlebih tersebut, sehingga nanti ketika berat badannya bisa diturunkan, resiko untuk terkena DM bisa lebih berkurang dibandingkan dengan dia mengalami obesitas gitu ya. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi, ada kolesterol yang tinggi, dan gaya hidup kurang gerak serta pola makanan yang tidak sehat. Itu ya, kembali saya ingatkan, apalagi ini beresiko terkait dengan teman-teman yang menjalani proses kehidupan urban gitu ya, dari tempat tinggalnya kemudian berpindah ke Cirebon atau di wilayah lain, datang ke sana kemudian menjadi eh, mahasiswa atau manusia yang memiliki aktivitas fisik yang kurang, sehingga nanti justru terjadi penumpukan glukosa di dalam darah yang pada akhirnya ketika terjadi penumpukan glukosa karena kurangnya aktivitas, tentu itu dapat berisiko terkait dengan penyakit diabetes mellitus gitu ya. Nah, karena begini, orang tua kita juga mengkonsumsi gula yang cukup banyak ya, beberapa daerah bahkan menjadikan makanan manis itu bagian dari kultur kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Misalnya minum teh manis setiap hari, setiap makan juga dibarengi dengan teh manis, itu merupakan salah satu kultur di beberapa daerah di Indonesia. Tetapi apakah kemudian itu juga menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang tinggi angka kejadian diabetes mellitusnya? Tentu ini dibarengi dengan pola hidup dan aktivitas yang berkaitan dengan wilayah-wilayah tersebut ya. Jadi orang tua kita yang menjalani proses budaya seperti itu, mengkonsumsi banyak gula, ternyata juga tidak banyak yang mengalami diabetes mellitus. Dikarenakan karena apa? Karena mereka melakukan aktivitas yang seimbang dengan pola konsumsinya gitu. Jadi misalnya dia sudah sarapan, sudah minum teh manis, setelah itu dia melakukan aktivitas di sawah gitu ya yang menguras energi cukup banyak gitu. Tentu ini juga proses keseimbangan di dalam kehidupan aktivitas hidupnya gitu. Nah, ini yang jangan sampai justru ketika kita melakukan banyak konsumsi gula, namun aktivitas fisiknya kurang. Nah, ini yang berisiko besar untuk terjadi diabetes mellitus di dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya yang namanya kesehatan itu adalah proses keseimbangan atau homeostasis di dalam tubuh. Jadi segala sesuatu yang berlebih itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang sakit, dan sebaliknya juga kondisi yang kurang di dalam tubuh itu juga merupakan suatu kondisi yang bisa dikatakan sakit. Gula darah ketika mengalami kurang di dalam tubuh itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang sakit. Berlebih pun juga dikatakan sebagai sesuatu yang sakit. Segala sesuatu di dalam tubuh
paradigma kesehatannya adalah ketika dia seimbang, dia bisa dinyatakan dengan sehat. Tetapi kalau berlebih, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik atau sakit gitu. Sama ya, baik fisik maupun mental gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, diabetes mellitus itu bisa dikatakan ketika kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200 dan kadar gula darah puasanya di atas 126 miligram per desiliter gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai hiperglikemi atau peningkatan kadar gula di dalam darah. Baru nanti bisa dikatakan DM ketika terjadi tanda dan gejala yang muncul serta tadi ada pemeriksaan lanjutan ya. Salah satunya adalah kadar HbA1c ya, untuk menunjukkan apakah kadar gula darah ini merupakan kadar gula darah yang tinggi diakibatkan karena konsumsi makanan yang berlebih. Misalnya teman-teman nih nanti sebentar lagi bulan puasa, kemudian Idul Fitri. Nah, biasanya di hari raya ini konsumsi gula kita menjadi membengkak, bisa berkali-kali lipat dari kondisi normal ya. Nah, ini teman-teman kalau dicek kadar gula darahnya mungkin mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada angka normal, tetapi itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai penyakit diabetes mellitus. Tentu harus dibutuhkan screening yang berkelanjutan untuk melihat apakah memang benar-benar terjadi diabetes mellitus hanya peningkatan kadar gula darah diakibatkan karena konsumsi gula yang berlebihan pada saat lebaran saja gitu. Nah, HbA1c ini menunjukkan angka yang panjang atas proses diabetes mellitus itu. Jadi dia bisa merekam tidak hanya uh, gula ini bisa tinggi karena konsumsi pada saat itu saja, tetapi bisa berbulan sebelumnya, sehingga ketika pemeriksaan HbA1c misalnya sudah di atas normal, itu sudah dimungkinkan terjadi diabetes mellitus. Oke, bisa dilanjut. Baik ya. Nah, ini ada eh, tanda gejala kencing manis di masyarakat umum ya. Diabetes mellitus itu kadang disebutkan sebagai penyakit kencing manis di masyarakat awam. Gejala awalnya ada yang dikenal dengan tiga eh, 3P ya, ada polipagi, ada poliuri, dan polidipsi. Ya, ada banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Karena apa? Tadi bahwa si penderita diabetes mellitus itu mengalami kehausan dan kelaparan di sel. Nah, jadi ketika dia mengalami haus di selnya, maka sel itu kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinstruksikan selanjutnya sebagai instruksi untuk mencari sumber makanan. Makanya ketika kita haus itu otomatis kita langsung minum, makan langsung makan. Padahal sebetulnya yang masalah itu adalah proses transfer si glukosa ke selnya. Jadi orang dengan diabetes mellitus mengalami kelaparan dan kehausan di tingkat sel. Sel itu kemudian akan mentransmisikan pesannya ke otak, dan otak akan memerintahkan untuk pencarian makanan. Padahal sebetulnya di dalam darahnya itu banyak cukup glukosa untuk menghasilkan energi. Hanya saja perpindahan glukosa ke selnya dari aliran darah itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini setelah tadi ada ciri khas, nah ini beberapa tanda dan gejala yang mungkin saja ini juga tidak berkaitan dengan DM. Yang pasti tadi ada polipagi, poliuri, dan polidipsi. Nah, ada gejala-gejala juga yang sering timbul yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada penurunan berat badan yang signifikan dan tidak jelas sebabnya. Ya, nah, ini bisa terjadi pada diabetes mellitus, walaupun ini juga bisa terjadi pada penyakit-penyakit lain, misalnya pada infeksi tuberkulosa gitu ya. Ini bisa terjadi juga penurunan berat badan yang signifikan, atau misalnya pada penyakit-penyakit yang
defisiensi imun misalnya ya, pada penyakit HIV misalnya, ini juga bisa terjadi penurunan berat badan yang tidak sebabnya. Tetapi ini juga biasa terjadi pada penyakit diabetes mellitus. Kenapa bisa demikian? Padahal kan banyak makan, banyak minum, Pak. Apakah memang ada makhluk halus gitu yang ikut menyerap makannya? Tidak ya, karena tadi makanan itu dimakan, penyerapan di ususnya bagus, tapi perpindahan glukosa ke selnya itu terhambat, sehingga proses metabolisme itu terganggu. Salah satunya adalah proses regenerasi sel yang uh, terjadi dari proses metabolisme itu. Jadi ketika sekarang terjadi penurunan perpindahan gula darah ke sel, maka si selnya itu mengalami proses metabolisme yang tidak adekuat juga, tidak maksimal, sehingga terjadi ada penurunan berat badan yang signifikan. Terus selanjutnya ada tanda dan gejalanya adalah cepat lelah dan ngantuk gitu ya. Nah itu tadi karena eh, aktivitas fisik itu kan berkaitan dengan energi yang dihasilkan dari proses metabolisme. Nah, energi ini tidak bisa diproduksi dikarenakan karena glukosanya yang terhambat masuk ke sel. Akhirnya ada penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas di mana gejalanya adalah cepat lelah dan ngantuk. Kemudian pandangan kabur dan sering berganti ukuran kacamata. Jadi proses penglihatan kita itu didukung oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah faktor berkaitan dengan faktor mekanis ya. Faktor mekanis itu berkaitan dengan eh, apa matanya, kemudian retinanya, lensanya, ada juga yang berkaitan dengan sarafnya, dan ada juga yang berkaitan dengan sistem peredaran pada organ mata. Nah, diabetes mellitus itu mempengaruhi tadi proses perpindahan glukosa ke selnya, termasuk ini juga berhubungan dengan eh, peredaran darah di sekitar mata. Peredaran darah di daerah-daerah yang mengalami atau di daerah-daerah vaskuler yang kecil, yang mikrovaskuler, di ginjal, di mata, kemudian di organ-organ lain yang vaskulernya kecil atau peredaran darahnya kecil, tentu akan sangat terdampak oleh adanya penyakit diabetes mellitus. Karena darah itu menjadi lebih kental, sehingga proses transportnya juga mengalami hambatan yang cukup berat. Itu pompa jantungnya bisa menjadi semakin berat. Nah, ketika itu terjadi, maka perpindahan atau transportasi zat-zat yang dibutuhkan oleh sel juga mengalami penurunan. Nah, salah satu yang terdampak adalah organ mata, di mana karena kurangnya suplai darah dan juga suplai-suplai zat yang dibutuhkan untuk mata, akhirnya mata mengalami penurunan fungsi. Salah satunya adalah penurunan fungsi tajamnya penglihatan, sehingga orang-orang dengan diabetes mellitus itu nanti akan terdampak di beberapa organ. Karena apa? Karena kaitannya dengan kebutuhan sel-sel yang melakukan metabolisme dan regenerasi. Jadi hampir seluruh tubuh itu nanti akan terdampak karena penyakit diabetes mellitus. Oke, lanjut. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini ya. Tadi disampaikan bahwa karena darah itu melakukan transportasi zat makanan hampir ke seluruh tubuh, makanya ketika itu menyebabkan hampir seluruh organ itu terdampak oleh uh, diabetes mellitus itu sendiri. Misalnya dari atas kita akan mengalami komplikasi pada otak ya, di mana otak ini bisa mengalami berbagai gangguan. Salah satunya adalah stroke ya. Stroke itu adalah terhambatnya suplai oksigen dan suplai darah ya, terhambatnya suplai darah ke otak gitu ya, dikarenakan karena berbagai faktor, misalnya adanya sumbatan. Kemudian sumbatan ini bisa diakibatkan oleh penyempitan dari kapiler darahnya, dan karena tadi zat-zat yang dibutuhkan untuk sel-sel di seluruh tubuh mengalami kekurangan akibat
tidak bisanya berpindah glukosa ke dalam sel itu, maka yang terdampak ya bisa semua organ yang ada di dalam. Kemudian ada serangan jantung ya, karena pompa jantungnya menjadi lebih berat, itu dapat menyebabkan jantungnya kolaps dan mengalami gangguan serangan jantung. Terus ada eh, kerusakan pada arteri perifer atau pembuluh darah di bagian-bagian tepi, misalnya di kaki, kemudian di tangan, di ujung-ujung jari, tangan dan kaki gitu ya. Eh, Kemudian juga ada kejadian yang berdampak pada mata ya, ada glukoma, ada katarak ya, dan ada kerusakan juga pada kaki gitu ya, kaki diabetik misalnya terjadi ulkus gitu ya, terjadi luka yang tadi karena proses penyembuhan itu berkaitan dengan peredaran darah. Ketika peredaran darahnya terganggu, maka menyebabkan si luka ini juga menjadi lama untuk sembuhnya. Ada juga kerusakan pada ginjal ya, ginjal itu berfungsi untuk penyaringan dan reabsorpsi. Nah, di ginjal ini selain daripada penyaringan, juga dia diperdarahi oleh banyak peredaran-peredaran darah yang kecil. Nah, ketika peredaran darahnya tadi terganggu, maka kerusakan bisa terjadi pada organ ginjal. Sehingga orang dengan diabetes mellitus resiko komplikasinya lebih besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, karena ini berkaitan dengan peredaran darah yang terganggu diakibatkan karena tingginya kadar glukosa di dalam darah. Jadi seluruh organ yang ada di dalam tubuh manusia bisa mengalami penyakit yang diakibatkan karena adanya hipertensi pada tungkai ya, karena adanya kelainan tadi untuk proses distribusi glukosanya, maka menyebabkan terjadi luka, atau misalnya karena kita melakukan aktivitas yang menyebabkan adanya ada inkontinuitas jaringan pada sistem integumen, dan setelah itu proses penyembuhannya mengalami hambatan dan menyebabkan adanya ulkus atau luka gitu ya, dan ada kerusakan pada retina mata yang diakibatkan oleh di, glukosa tersebut. Baik, bisa dilanjut. Nah, ini tanda dan gejalanya kita ulangi lagi tadi ya, ada sering BAK, kemudian sering merasa haus, kulit dan mulut kering gitu ya, karena tadi proses distribusi glukosa ke selnya terganggu sehingga sistem-sistem itu bisa mengalami gangguan. Salah satunya adalah sistem integumen kulit gitu ya, dimana karena proses regenerasi selnya terhambat, kemudian ini juga dapat menyebabkan adanya kelainan mulut dan kulit menjadi lebih kering. Kemudian ada penurunan berat badan ya, diakibatkan karena nanti proses regenerasinya perlahan, ada penglihatan buram, terus gatal-gatal, gatal alat kelamin yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, ini berkaitan dengan proses penyembuhan ya. Jadi sistem imun kita itu juga berkaitan dengan produksi sel-sel yang berfungsi untuk menghalau antigen yang masuk. Jadi ketika proses regenerasi selnya terganggu diakibatkan karena glukosa di dalam darah tidak bisa pindah ke sel, salah satu yang terdampak adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Di mana ketika terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh, maka akan menyebabkan banyak kejadian yang berkaitan dengan kesehatan kita. Salah satunya adalah sistem imun, di mana ini bisa terjadi infeksi-infeksi, salah satunya adalah infeksi jamur di daerah sekitar genitalia gitu ya. Nah, yang terakhir ada proses penyembuhan luka yang lama. Baik, bisa dilanjut. Nah, yang terakhir ini adalah pencegahan ya. Pencegahan itu salah satunya tidak merokok ya. Diakibatkan kenapa? Karena di dalam rokok itu ada banyak zat-zat yang tidak menguntungkan oleh tubuh, dan ini berpotensi menyebabkan gangguan pada pankreas kita. Nah, pankreas ini adalah organ yang memproduksi hormon insulin. Sehingga ketika terjadi kerusakan pada pankreas, ini berisiko terjadi diabetes mellitus pada pasien-pasien dengan perilaku merokok. Yang kedua ada mengatur pola makan ya.
Tadi berkaitan dengan konsumsi glukosa yang berlebih itu lama-kelamaan akan menyebabkan resistensi insulin. Nah, sehingga tentu masyarakat penting untuk mengatur pola makan di mana insulin ini nanti tetap bisa bekerja maksimal untuk memindahkan glukosa ke sel. Nah, yang selanjutnya ada melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini untuk teman-teman yang masih dalam usia-usia muda ya, ini disarankan untuk melakukan aktivitas yang minimal 30 menit per hari gitu ya. Baik itu aktivitas yang continuous ya, melakukan kegiatan olahraga misalnya atau melakukan aktivitas yang lain yang pentingnya selama 30 menit berturut-turut atau kegiatan-kegiatan yang parsial, tetapi kalau dikumpulkan itu menjadi 30 menit dalam 24 jam itu ya, dalam seharian penuh itu. Sekarang teman-teman boleh bisa menghitung kira-kira gerakan fisik kita misalnya yang menguras energi sudah sampaikah pada hitungan 30 menit per hari ya. Apalagi dengan kondisi teman-teman yang kosan dekat atau dari kosan bawa motor gitu ya, bahkan sudah sepenuhnya menggantungkan pada aplikasi. Nah, tentu ini sangat kurang ya hitungan aktivitas fisiknya. Nah, ini teman-teman harus sudah bisa mulai merubah ya untuk aktivitas-aktivitas yang mengurangi aktivitas fisik sehingga resiko diabetes mellitus bisa menjadi lebih jauh dari kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah menjaga berat badan yang ideal, di mana berat badan tadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, dari semua yang dapat saya sampaikan uh, bisa kita ambil kesimpulan bahwa diabetes mellitus ini yang pertama sekarang tidak hanya terjadi pada lansia gitu ya. Lansia itu bisa mengalami diabetes mellitus dikarenakan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah penurunan fungsi organ di dalam tubuh atau yang disebut dengan uh, penurunan fungsi tubuh gitu ya, fungsi atau degeneratif gitu ya. Tetapi pada kaum muda juga tidak terhindar dari resiko diabetes mellitus karena konsumsi makanan yang eh, banyak mengandung gula dan pola aktivitas fisik kita yang semakin menurun dari waktu ke waktu dikarenakan karena banyaknya kemudahan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan selanjutnya diabetes mellitus itu bisa dicegah dengan berbagai tindakan yang sudah disebutkan tadi. Baik, itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi di sesi diskusi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Fitri Alfiani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih atas pemaparan materinya. Ya, sangat menarik ya. Jadi teman-teman semua, peserta webinar hari ini kita sudah mulai harus aware ya. Apa namanya? Tadi sudah dipaparkan bahwa gejala-gejala apa saja yang dirasakan, yang kalau kita merasakan tanda-tanda atau gejala-gejala dari diabetes mellitus, kita sudah harus aware untuk segera memperbaiki lifestyle kita sebelum nanti terlambat. Baik, sekarang kita masuk dalam sesi diskusi untuk sesi yang kedua. Ini karena waktunya mepet ya, jadi saya silahkan satu sesi saja untuk tiga penanya. Untuk tiga penanya, saya silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan untuk bisa didiskusikan di sesi kedua ini. Silahkan pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat ataupun raise hand untuk bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin bertanya terkait dengan tanda dan gejala, segala hal terkait dengan diabetes mellitus, boleh langsung mengajukan pertanyaan dan boleh langsung menuliskan di kolom chat. Disilahkan untuk tiga penanya ya. Baik. Ya, baik Pak Asep, di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan dari Cecilia, dari mahasiswa UMC. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Cecilia dari UMC menanyakan bahwa kenapa orang terkena diabetes mellitus harus ketergantungan obat dari dokter. Jika tidak mengkonsumsi obat, apakah badannya akan kurus, Pak? Dan orang yang terkena diabetes mellitus itu bisa sembuh atau tidak, Pak? Terima kasih. Mangga Pak Asep barangkali bisa dijawab pertanyaan dari Cecilia. Baik, terima kasih Bu Fitri dan mahasiswa yang sudah bertanya. Cecilia, bagus sekali pertanyaannya ya. Uh, Pertanyaannya adalah kenapa orang yang terkena diabetes mellitus itu harus ketergantungan obat, gitu ya. Nah, ini kembali tadi bahwa untuk menyeimbangkan kadar glukosa di dalam darah, tentu kita membutuhkan hormon insulin, gitu ya. Nah, ketika sekarang sudah terjadi penurunan fungsi dari insulin itu sendiri, maka kita membutuhkan terapi medikasi untuk menyeimbangkan kadar insulin tersebut. Apalagi misalnya tadi adanya kerusakan pada sel beta pankreas yang memproduksi si kadar uh, insulin itu, maka otomatis kita harus melakukan terapi untuk menyeimbangkan kadar glukosa di dalam darahnya. Karena kalau tidak diseimbangkan atau tidak dikontrol kadar gula darahnya, ada beberapa komplikasi yang tadi bisa muncul ya. Karena si glukosa ini dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh. Artinya seluruh organ di dalam tubuh itu berpotensi untuk terjadi gangguan ketika kadar glukosa di dalam darah itu terlalu tinggi dan tidak dapat dikompensasi oleh insulin. Nah, untuk mencegah itu atau untuk mengontrol itu, maka dilakukanlah terapi medikasi atau pengobatan. Jadi, kenapa pasien diabetes mellitus itu harus ketergantungan? Karena tadi untuk menyeimbangkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi, dokter tidak serta-merta memberikan resep untuk pengobatan jangka panjang kalau memang dia tidak melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terkait dengan kadar kerusakan dari pankreas atau tahap kompensasi dari insulin. Jadi kalau sudah melakukan pengobatan yang jangka panjang berarti ada tahapan yang sudah dianggap sebagai kondisi yang keparahan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dia akan mengalami penurunan berat badan untuk pasien-pasien dengan terapi medikasi yang jangka panjang ini? Ya tentu tadi kalau gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, maka resiko untuk terjadi penurunan berat badan itu menjadi sangat besar karena tadi ya proses regenerasi sel dan metabolisme di dalam tubuh akan terganggu, maka biasanya akan mengalami penurunan massa tubuh atau disebut dengan penurunan berat badan. Begitu ya, Cecil, mudah-mudahan bisa di. Terima kasih Bu Fitri. Ya, baik Cecil, semoga bisa menjawab ya gitu. Makanya sebenarnya bukan ketergantungan ya gitu. Karena memang tubuh pasien yang sudah dinyatakan diabetes itu sudah mengalami gangguan sehingga butuh penopang. Penopangnya itu adalah obat untuk bisa tubuhnya normal fungsinya seperti itu ya. Baik Cecil, semoga bisa dipahami, semoga bisa menjawab pertanyaannya, penjelasan dari Pak Asep tadi ya. Ini saya silahkan selanjutnya untuk penanya yang kedua, boleh langsung raise hand atau boleh menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Silahkan untuk penanya kedua karena memang waktu kita terbatas ya untuk sesi kedua ini, sehingga hanya untuk 3 penanya ya. Boleh langsung ditulis di kolom chat ataupun langsung raise hand ya untuk mengajukan pertanyaannya. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Pak Asep, saya ada sedikit pertanyaan ya terkait dengan diabetes mellitus ini gitu. Beberapa orang itu kan tadi salah satunya adalah haus gitu ya. Nah, atau kayak sering lapar dan yang lain sebagainya gitu. Sebetulnya kayak haus ataupun lapar itu kan terkadang tandanya sama gitu ya Pak Asep ya. Jadi apakah sebaiknya ketika orang tersebut
merasa sering lapar itu ya udah makan aja, ataukah ya baiknya minum dulu gitu untuk mengurangi si konsumsi gulanya menjadi berlebih gitu agar diabetes ini nggak terjadi, karena kan kalau terjadi seperti itu sudah merupakan salah satu tanda dari diabetes ini seperti itu. Baik, Bu Fitri, terima kasih ya untuk diskusinya ya. Salah satunya tadi apakah bagaimana cara untuk mengontrol atau mengetahui terkait dengan penyakit diabetes mellitus, karena biasanya ini juga berkaitan dengan penyakit-penyakit lain misalnya ya, karena adanya dehidrasi misalnya, jadi kita menjadi haus dan lapar, atau karena penyakit-penyakit yang lain. Ini tentu eh, salah satu-satunya cara untuk melihat diabetes mellitus ini memang terjadi atau tidak pada satu pasien itu tentu dengan dilakukan pengecekan berkaitan dengan tadi ya, apakah C atau misalnya dengan pengecekan kadar glukosa di dalam darah. Jadi pada kondisi tertentu memang kita juga mengalami kehausan akibat aktivitas yang menyebabkan kekurangan cairan di dalam tubuh, atau karena kekurangan energi kita membutuhkan makanan yang banyak. Tentu itu mau tidak mau ya dilaksanakan saja, Bu. Untuk misalnya haus minum dan sebagainya, lapar makan diperbolehkan saja. Hanya tentu setelah itu kita harus bisa mengukur keadaan diri sendiri. Kalau memang ternyata aktivitas fisik kita kurang, tetapi kita memang banyak terjadi kehausan gitu ya, atau setelah itu juga jadi banyak kencing, dan kondisi ini berlangsung secara terus menerus gitu ya, ini sudah seharusnya kita memeriksakan diri ke dokter gitu ya, atau memang melakukan cek mandiri atau tes mandiri terhadap kadar glukosa darah. Banyak tersedia sekarang di umum ya, baik itu yang secara mandiri beli alatnya, atau misalnya pengecekan langsung ke ke tempat-tempat yang bisa melakukan pengecekan langsung ya. Teman-teman kita di Fakultas Ilmu Kesehatan juga sering melakukan kegiatan-kegiatan pengecekan kesehatan, salah satunya adalah pengecekan kadar gula darah. Jadi untuk menentukan itu, apabila sudah muncul tanda dan gejala tadi, kita bisa melakukan cek terhadap kadar gula darah kita untuk menentukan apakah ini diakibatkan karena hiperglukosa di dalam darah, atau memang murni karena aktivitas kita yang berlebih dan menyebabkan dehidrasi. Begitu Bu Fitri, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan diskusi kita. Baik Pak Asep, jadi memang betul ya, karena untuk membedakan gitu ya Pak ya, ini hausnya karena memang salah satu gejala diabetes ataukah karena memang dehidrasi sehingga tadi kan disampaikan gejalanya menetap atau enggak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sekiranya bahwa gejala itu menetap dalam waktu berapa lama ya Pak, sehingga kita bisa lebih aware gitu bahwa oh ini udah saatnya nih kayaknya harus memeriksakan diri ke dokter seperti itu. Maaf suaranya belum ada Pak. Oke, ya maaf masih di mute ya. Oke, tadi yang pasti kita harus bisa uh, melihat kondisi kita sendiri ya, melihat kondisi kita sendiri. Kalau memang kita sudah melakukan banyak aktivitas di siang harinya, karena biasanya rata-rata ini yang bisa menunjukkan itu, salah satunya adalah kondisi ini biasanya muncul pada malam hari. Jadi biasanya ini teman-teman atau pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, di gejala-gejala awal itu dia biasanya terbangun di malam hari dengan kehausan yang parah gitu ya. Jadi misalnya kita juga sama ya, kadang ketika bangun tidur itu kadang pengen minum gitu ya. Tetapi setelah itu mungkin minumnya tidak terlalu banyak, satu gelas juga tidak, hanya untuk membasahi kerongkongan gitu ya. Nah, namun pada pasien-pasien dengan gejala diabetes mellitus biasanya itu bisa menghabiskan banyak air ya di dalam satu malam itu, karena dia biasanya terbangun di malam hari, kemudian minum begitu banyak air untuk menghilangkan rasa hausnya, kemudian setelah itu dia berkemih banyak sekali gitu ya, dan kemudian berlanjut terus menerus. Nah, ini
Kalau kita menganggap diri kita memang seimbang dengan kegiatan yang kita lakukan di pagi hari dan siang hari, tentu ini kita bisa mengukur diri kita sebagai sesuatu yang normal. Tetapi kalau memang ternyata aktivitas kita juga tidak berlebih, nah ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Nah, ini dalam waktu yang sebetulnya bisa dihitung ya, misalnya sampai dalam kategori perjalanan 1 minggu sudah terjadi hal-hal yang seperti tadi disampaikan, maka itu sudah seharusnya maka itu sudah seharusnya dilakukan pemeriksaan. Ada yang bocor kayaknya. Ya, Oke, baik Pak Asep. oke, oke. Mm, Sepertinya ada yang bocor ya dari Iya, teman-teman. host tolong dicek ya. Ya, baik Pak Asep. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Ada satu pertanyaan terakhir bahwa ini dari Muhammad Anzas dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita ketahui bahwa gula dapat memperburuk diabetes mellitus. Apa saja yang dapat dilakukan untuk memuaskan hasrat manis bagi penyandang diabetes mellitus apabila pola makannya susah dicegah atau diatur? Kemudian saya juga pernah mendengar bahwa penggunaan madu untuk penyembuhan luka diabetes mellitus. Nah, kalau untuk luka di kaki diabetes eh, mellitus untuk madu itu bagaimana? Apakah bagus untuk perawatan luka pasien diabetes? Baik, Pak Asep, boleh dijawab? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana eh, mentoleransi atau mengkompensasi terhadap kebutuhan rasa pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus ya. Memang salah satu hambatan dalam proses penanganan pada pasien dengan diabetes mellitus itu adalah kejenuhan ya. Kejenuhan itu yang menyebabkan nanti adanya ketidakpatuhan orang untuk melakukan diet pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Mungkin nanti pertanyaan ini bisa diperjelas pada uh, kebutuhan pasien terkait dengan dietnya ya. Namun sedikit saya akan memberikan jawaban bahwa ada banyak sekarang uh, makanan-makanan yang rasanya manis tetapi tidak mengandung banyak gula gitu ya. Misalnya sekarang ada gula yang khusus misalnya untuk penderita diabetes mellitus yang memang kadar glukosanya tidak terlalu tinggi atau bahkan mungkin bisa dikurangi semaksimal mungkin gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif makanan yang justru tidak menghilangkan rasa manisnya, namun kadar gulanya bisa rendah gitu ya. Nah ini menjadi pilihan untuk konsumsi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang mengalami kejenuhan gitu ya untuk konsumsi makanan-makanan yang cenderung hambar gitu ya. Ada banyak jenis-jenis makanan yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya yang dapat dikonsumsi oleh pasien-pasien itu nanti teman-teman bisa cari jenis makanannya gitu ya uh, di internet karena takutnya nanti saya jadi uh, jadi seolah-olah iklan gitu ya. Oke, dan selanjutnya Mas Anjas ini bagaimana proses perawatan luka pada pasien dengan luka itu dengan penggunaan madu ya untuk penyembuhan diabetes mellitus. Apakah ini juga bagus gitu ya untuk dengan eh, dengan pasien dengan luka yang dressingnya menggunakan madu gitu ya. Nah sebetulnya perlu dipahami bahwa kondisi kelebihan gula darah hiperglikemi pada pasien diabetes mellitus itu yang menyebabkan hambatannya itu adalah karena dia terjebak di saluran darah gitu ya.
Jadi ketika teman-teman nanti seorang perawat melakukan perawatan luka pada pasien dengan diabetes mellitus menggunakan madu, nah sebetulnya boleh-boleh saja karena si madu ini nanti kan bisa bisa langsung ke daerah lukanya ya. Jadi tidak menggunakan metode transportasi dari vaskuler atau pembuluh darahnya sehingga itu bisa membantu proses penyembuhan lukanya gitu ya. Ini tidak berkaitan dengan proses transportasi ya. Jadi diabetes mellitus itu berkaitan dengan kelebihan gula darah di dalam saluran vaskuler yaitu dalam proses transportasinya sehingga pemindahannya dari vaskuler ke selnya terganggu. Jadi kalau misalnya madu misalnya yang mengandung glukosa apakah boleh digunakan pada saat proses pembalutan atau pada saat proses perawatan apa ya tentu boleh selama itu memang berkaitan dengan proses penyembuhan luka. Ada banyak literasi penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa proses penyembuhan luka dapat dibantu dengan penggunaan madu pada area gitu ya. Itu Mas Anjas, terima kasih atas pertanyaan yang uh, bagus ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Fitri. Ya, baik. Untuk Mas Anzas, semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Pak Asep. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya dan mohon izin karena waktu di sesi kedua ini sudah berakhir, maka sesi diskusi untuk sesi kedua ini pun kami akhiri ya. Dan mohon izin saya untuk sedikit membacakan kesimpulan untuk webinar sesi kedua ini bahwa telah disampaikan oleh Pak Asep bahwa diabetes mellitus itu berawal dari adanya kerusakan atau gangguan pada sel beta pankreasnya sehingga memicu terjadinya resistensi insulin, di mana resistensi insulin ini akan berakibat komplikasi pada organ-organ lainnya apabila tidak dikendalikan dengan baik, pada organ mata, pada syaraf, pada tangan, pada kaki, pada jantung, pada ginjal gitu ya, sehingga akan berdampak pada berkurangnya kualitas hidup dari pasien itu sendiri gitu ya. Kekurang penglihatannya menjadi berkurang dan yang lain sebagainya. Juga harus diwaspadai oleh kita semua beberapa gejala diabetes mellitus yang terkadang tidak disadari oleh kita semua ya, seperti rasa keletihan yang berlebihan, rasa haus yang berlebihan, kemudian rasa ingin buang air kecil di malam hari yang terjadi dalam frekuensi ya, dalam jangka waktu yang sering gitu ya, sehingga dengan kita semua bisa memahami apa yang menyebabkan diabetes mellitus, gejalanya seperti apa, kemudian dampaknya akan menjadi apa saja, itu diharapkan bahwa kita sudah mulai berpikir untuk merubah perilaku kita gitu ya, untuk bisa memperbaiki perilaku kita untuk bisa uh, hidup dengan lebih sehat lagi sehingga kualitas hidup kita bisa menjadi lebih baik seperti itu ya.